Shalom sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Doa dan harapan saya kita semua sehat-sehat saja. Walaupun dalam situasi pergumulan hidup kita sekarang, dalam menghadapi pandemi COVID-19, saya berharap bagaimanapun situasi kehidupan kita, kita tetap ingat kepada firman Tuhan yang menguatkan kita dan memberikan pengharapan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mau mengangkatkan firman Tuhan yang menguatkan kita, menjadi perenungan bagi kita di dalam menghadapi kondisi tersulit di dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saja di dalam benak kita, dalam hati kita, kita pernah berpikir atau mengungkapkan, ketika saya mengalami bencana, mengapa Tuhan tidak menolong? Ketika saya stres mengenai masa depan, mengapa Ia tidak mau menolong? Bahkan ketika saya tidak bisa melanjutkan sekolah, mengapa Dia tak menolong? Ketika orang tua saya ribut masalah uang, mengapa Tuhan diam saja, tidak mau menolong? Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah mengakibatkan ketidakpastian dalam ekonomi, politik, keamanan, begitu juga ketenangan hidup kita. Mengapa Tuhan diam saja, tak mau menolong? Tuhan tidak adil. Saya ingin mati saja. Saya takut menghadapi masa depan yang suram. Saudara yang terkasih, Tuhan tentu tidak jahat. Kita seringkali salah menilai Dia karena keadaan yang sedang kita alami. Saat semuanya baik-baik saja, kita mudah untuk mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Tapi ketika dalam keadaan sebaliknya, kita bisa dengan mudah meragukan kebaikan Tuhan. Kenyataan sebenarnya adalah Tuhan tidak berubah. Tapi Tuhan memang tidak berjanji bahwa menjadi anak-anaknya berarti kita akan terhindar dari himpitan masalah. Mari kita buka Mazmur pasal 84 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadapi Allah di Sion. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan, lembah Baka adalah gambaran sebuah tempat yang menakutkan, tidak enak untuk dilewati, dan penuh rintangan serta masalah. Walaupun demikian, Tuhan tidak mengatakan bahwa kita akan terhindar darinya, melainkan Ia berkata bahwa kita akan melintasinya. Kita akan dimampukan untuk melewatinya dan berjalan makin lama makin kuat. Ada sebuah tulisan yang sangat memberkati kita semua. Begini isi tulisan itu. Ketika Tuhan membawamu ke tepian jurang, hanya satu dari dua hal ini yang akan terjadi. Dia akan menangkapmu ketika engkau jatuh, atau Dia akan mengajarimu bagaimana caranya terbang. Jadi bila kita tengah putus asa dengan masalah yang sedang kita hadapi,
ingatlah bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan semuanya itu terjadi di luar kehendak-Nya yang baik. Dia pasti memampukan kita melewatinya bila kita mau berharap pada pertolongan-Nya, saudara-saudaraku. Hanya masalahnya yang seringkali membuat kita putus asa ialah ketika Tuhan tidak menuruti permintaan kita. Maka kita menganggapnya tidak peduli. Kita berdoa dan kita meminta maunya begini, tapi Tuhan menjawab lain. Lalu kita menganggap Dia tuli, tidak mendengar doa kita, atau Dia jahat karena sengaja tidak mau menuruti kemauan kita. Kita bersikap seperti anak kecil yang manja, padahal sebenarnya kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Sementara bisa jadi Tuhan berpendapat bahwa masalah yang kita hadapi sekarang ini justru akan membuat kita makin kuat untuk kebaikan kita kelak. Berikut adalah satu lagi cerita menarik untuk dibagikan kepada kita. Semoga kisah nyata ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Ada seorang pendeta yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi suatu hari dia mengalami kecelakaan dan kakinya terpaksa diamputasi. Dia menjadi terguncang karena Tuhan tega-teganya mengizinkan semuanya ini terjadi padanya, yang telah bertahun-tahun melayani dengan sungguh-sungguh. Dia kecewa pada Tuhan dan tidak mau lagi berdoa. Dia tidak sudi lagi menyembah Tuhan karena menurutnya Tuhan sangat jahat. Semua rekan pendeta yang ingin menghibur dan mendoakannya ia usir dari rumah. Tapi beberapa bulan kemudian ia menyadari kekeliruannya. Dia telah menganggap Tuhan jahat, padahal Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun ia belum tahu apa kehendak Tuhan bagi dirinya lewat kecelakaan itu, tapi ia memutuskan untuk melayani Tuhan kembali. Dia pergi ke pedalaman Afrika untuk memberitakan Injil di sana. Dia memakai kaki penyangga palsu dan kayu agar bisa berjalan seperti orang normal. Saat memasuki pedalaman yang penduduknya adalah suku kanibal, ia ditangkap dan diikat. Rupanya orang-orang di sana hendak memakannya karena ia orang asing. Ketika sebuah pedang disabetkan dan mengenai kaki palsunya, penduduk mulai heran. Bahkan ketika mereka mencoba memakan potongan kakinya itu, mereka terkejut dan mengira penginjil itu sebagai utusan dewa. Akhirnya penginjil itu dilepaskan dan justru diperlakukan dengan istimewa. Dari sanalah ia bisa memberitakan Injil dengan mudahnya dan banyak orang pun diselamatkan. Saudara-saudaraku, seandainya dulu kakinya masih utuh, pasti nyawanya telah melayang menjadi santapan penduduk kanibal itu. Bahkan mungkin juga penduduk di sana tak akan pernah mengenal apa itu Injil. Dari cerita ini kita dapat pelajaran renungan. Seringkali kita tidak bisa memahami maksud Tuhan di balik hal-hal buruk yang sedang menimpa kita. Namun percayalah, suatu saat Ia akan membuat kita mengerti bahwa ternyata semua itu Ia lakukan untuk kebaikan kita, agar tergenapi rencananya. Bila hari-hari ini kita semua merasa begitu tertekan dengan banyaknya masalah dalam hidup, jangan pernah berhenti dan menyerah. Sayang sekali bila kita mengakhiri pertandingan hidup ini dengan menyerah di tengah jalan. Padahal sebetulnya ada hal yang indah telah Tuhan siapkan menanti di depan kita. Baiklah, kita menutup renungan ini
dengan membaca Yeremia 29 ayat 11. Begini firman Tuhan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari-hari kita bersama rancangan-rancangan Tuhan. Dan apapun yang kita hadapi saat ini, baik itu penderitaan, baik itu hal-hal yang buruk atau yang kebahagiaan, kesenangan, kita percaya Tuhan selalu mendatangkan kebaikan kepada anak-anaknya kalau kita mau tunduk, mau menyerahkan diri kita di hadapannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan bertemu lagi dalam waktu yang berbeda, tetapi dalam channel video yang sama. Shalom.